tokoh-tokoh Yahudi, Masoni, Freemasonry. Mereka berkata, secangkir minuman keras, seorang bidu wanita dapat menghancurkan umat Muhammad melebihi kekuatan 1000 tang baja, melebihi kekuatan peluru kendali dan senjata kimia yang canggih. Oleh karena itu, buatlah mereka tenggelam dalam cinta materi dan syahwat. Begitu perkataan tokoh-tokoh Freemasonry. Yang lainnya berkata lagi, kita harus mempergunakan wanita, memperalat wanita. Sebab setiap kali ia mengulurkan tangannya kepada kita, kita akan telah mendapatkan apa yang kita inginkan dan kita telah berhasil memporak-porandakan serdadu penolong agama Islam. Begitu jahatnya Yahudi dan Nasara berusaha untuk menghancurkan Islam. Maka kita lihat di mana-mana sekarang, ya, sudah masuk mulai di negeri Saudi, di Indonesia sudah dianggap biasa, di luar negeri lebih-lebih lagi. Wanita disamakan dengan laki-laki. Di mana saja kita lihat wanita, di kantor wanita yang kerja, sehingga laki-laki sudah tidak mendapat hak. Banyak laki-laki yang menganggur. Yang mestinya laki-laki yang menempati tempat itu sekarang perempuan. Di tol, perempuan. Kemudian promosi semuanya wanita. Semua wanita dipajang. Di majalah-majalah, sampul majalah wanita. Di koran-koran wanita. Sampai majalah anak-anak pun wanita-wanita yang dipajang. Di pinggir-pinggir jalan wanita. Sampai polisi wanita, apa saja sekarang. Hampir semua mereka. Kita lihat bagaimana usaha mereka. Kemudian mereka memakai senjata dengan senjata emansipasi. Dengan emansipasi ini kita akan maju dan segala macam. Kemudian kita terpengaruh. Kita jangan ortodok, wanita di rumah saja. Itu alasan-alasan mereka. Kalau sudah emansipasi, setidak-tidaknya terus wanitanya akan mengikuti cara laki-laki. Tingkah laku laki-laki, berpakaian seperti laki-laki. Ini jadi tonjolkan para artis wanita untuk merusak umat ini. Dan setiap wanita yang berusaha untuk menjadikan para artis dan bidu wanita sebagai suri tauladan, sebagai idola wanita-wanita muslimah, ingat ancaman Allah SWT kepada kaum muslimin, kaum muslimat yang sengaja menonjolkan artis dan bidu wanita. Apakah itu di TV, di majalah, di koran-koran, atau foto-foto model. Mereka menyebarkan itu agar para wanita itu senang, menjadi idola, jadi ikutan. Ingat, orang-orang yang seperti ini akan dapat ancaman dari Allah SWT. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 19, Allah berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang senang agar tersiar perbuatan keji di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak. Ancaman ini kena kepada orang-orang yang senang, lebih-lebih lagi kepada orang yang melakukan, kepada orang yang senang saja terhadap perbuatan ini yang sudah jelas maksiat, yang sudah jelas jelek menurut syariat Islam, menurut pandangan Islam, sudah jelas tidak benar. Kemudian kita senang kepada perbuatan-perbuatan yang demikian, yang jelas maksiat, menjerumuskan orang kepada perbuatan maksiat, menjerumuskan orang ke lembah-lembah hitam. Yang demikian saja tidak benarkan menurut syariat Islam. Apalagi seandainya seorang muslimah atau saudari melakukan yang demikian, lebih berat lagi dosanya. Di dunia akan diancam oleh Allah, di akhirat pun akan diancam oleh Allah SWT. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengancam tentang perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang, perempuan-perempuan yang tidak berpakaian busana muslimah, atau dia berpakaian tapi tetap masih terlihat bentuk tubuhnya. Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sinfan min ahli an-nar lam arahuma
qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna biha an-nas wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun ma'ilat mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza atau min masafati kaza wa kaza. Dari Abi Hurairah, artinya dari Abi Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua golongan dari ahli neraka, sinfani min ahli nar, dua golongan dari ahli neraka, lam arahuma, yang belum pernah aku lihat. Jadi pada zaman Rasulullah belum dilihat, yaitu satu kaum yang selalu membawa pecut, membawa cambuk, seperti ekor-ekor sapi yang dia gunakan untuk memukul manusia. Yang kedua, dan para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok dalam jalannya, mencondongkan wanita lain, mencondongkan laki-laki, atau dalam bisa juga diartikan mengajarkan wanita berlenggak-lenggok, mencondongkan laki-laki, kepala mereka seperti punuk-punuk onta yang miring. Wanita seperti ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium bau surga, walaupun baunya tercium sejauh perjalanan segini dan segini. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW menerangkan, kasiyatun ariyat, perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Diterangkan oleh para ulama bahwa kasiyat ariyat yalbasna thiyaban raqiqatan tasifu launil jasad aw qasirah fahiya kasiyatun fil ism ariyatun fil haqiqah. Itu perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang, yaitu mereka berpakaian dengan pakaian-pakaian yang tipis sehingga terlihat bentuk tubuhnya, atau dengan pakaian-pakaian yang pendek sehingga terlihat bentuk tubuhnya, terlihat rambutnya, terlihat lehernya, terlihat betisnya, terlihat pahanya, terlihat tangannya, lengan tangannya itu terlihat. Ini berpakaian tapi telanjang. Jadi dia berpakaian tetapi telanjang, pada hakikatnya mereka telanjang. Jadi bisa diartikan kasiyat ariyat berpakaian tapi telanjang, yaitu dia berpakaian dengan pakaian-pakaian yang tipis sehingga terlihat bentuk tubuhnya, dengan pakaian yang transparan. Yang kedua, berpakaian tapi telanjang, dia berpakaian dengan pakaian-pakaian yang pendek, pakaian mini. Terlihat rambutnya, terlihat lututnya, terlihat betisnya. Atau yang ketiga, dia berpakaian dengan pakaian-pakaian yang ketat sehingga terlihat bentuk tubuhnya. Ini yang dikatakan kasiyatun ariyat. Kemudian ma'ilat, perempuan-perempuan ini ma'ilat. Ma'ilat artinya zaiqat an ta'atillah, yaitu mereka berpaling dari taat kepada Allah dan dari kewajiban-kewajiban seperti rasa malu yang mesti dimiliki oleh wanita, tapi dia malah mempertontonkan auratnya, yang sekaligus dia melanggar larangan Allah. Dia enggan memakai jilbab dan hijab, berlenggak-lenggok dalam jalannya dengan pakaian yang mini dan memperlihatkan auratnya. Ini ma'ilat, ma'ilatun fi misyatihin, zaiqat an ta'atillah atau ma'ilatun fi misyatin. Jadi mereka berpaling dari taat kepada Allah dan juga mereka berlenggak-lenggok dalam jalannya. Kemudian dikatakan lagi dalam hadis ini mumilat, ay ghairahunna fayu'allimnahunna at-tabarruj was-sufur bi wasail muta'addidah. Mumilat qulubir rijal bi fi'lihin. Yang dikatakan mumilat di sini artinya memalingkan wanita lain dengan mengajarkan kepada mereka bersolek, berdandan secara seronok ala jahiliyah, dan tidak menutup aurat dengan berbagai macam cara. Si perempuan ini juga memalingkan hati kaum laki-laki dengan rayuan manis yang beracun iblis. Ini yang dikatakan mumilat.
Mereka mencondongkan dengan pakaian-pakaian yang terbuka auratnya sehingga wanita lain akan ikut. Mereka berarti mengajarkan kepada wanita lain untuk bersolek. Kemudian mencondongkan laki-laki, mumilat. Dan kepala mereka seperti punuk onta. Ru'usuhunna ka'asimatil bukhat. Ay ya'malna syu'urahunna bilaffiha wa taqwiriha ila a'la ka'asimatil ibil ma'ilah. Jadi menyanggulkan rambutnya ke atas. Bahkan kadang-kadang dengan rambut sambungan. Rambut palsu. Yang seperti punuk onta yang miring. Ya, dua golongan yang akan diancam oleh Allah neraka. Finnar. Ya Rasulullah katakan bahwa dua golongan ini pasti masuk neraka. Yang Rasul belum pernah lihat. Ya pada zaman Rasul tidak ada perempuan-perempuan yang seperti ini. Yang terbuka auratnya. Jadi berpakaian tapi telanjang tidak ada zaman Rasulullah SAW. Lam arahuma. Mereka adalah yang pertama. Ada para ulama mengatakan orang-orang yang selalu membawa pecut. Yang dia pecutkan kepada manusia dikinayahkan kepada penguasa-penguasa yang zalim. Yang kedua, tentang perempuan-perempuan yang berpakaian yang diancam oleh Allah SWT, diancam oleh Rasulullah SAW masuk neraka. Itu yang berpakaian tapi telanjang, yang berjalan berlenggak-lenggok, mencondongkan wanita lain. Kemudian kepala mereka seperti punuk onta. Tentang kepala mereka seperti punuk onta, yaitu tentang masalah menyambung rambut, menyanggur rambut. Kalau rambutnya sendiri itu tidak jadi masalah, tetapi itu pun tidak terlalu tinggi. Tapi kalau dia menyambung rambut dengan memakai konde atau menyambung rambut yang lainnya, rambut palsu, dalam Islam diharamkan yang demikian ini. Dan banyak dilakukan oleh para ibu-ibu di saat hadir dalam pesta pernikahan atau ada acara-acara tertentu, mereka pakai itu rambut-rambut palsu. Dalam Islam diharamkan yang seperti ini. Jadi perempuan dengan rambutnya yang asli itu dia tutup, bukan dipajang. Jadi tidak boleh dia memajang rambutnya kepada laki-laki lain kecuali kepada suaminya sendiri. Tidak boleh. Dibuka rambutnya dengan tidak ditutup. Nah ini yang demikian tidak akan masuk surga. Perempuan-perempuan yang seperti ini Rasulullah sudah nyatakan tidak akan masuk surga. Dan tidak akan mencium baunya, padahal baunya surga tercium sejauh perjalanan yang segini. Bayangkan ibu-ibu dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah. Setiap kita ingin masuk surga. Setiap muslim dan muslimah ingin bahagia, ingin masuk surga. Hatta orang yang jahat pun ingin dia berusaha anaknya menjadi baik. Nah kita, kehidupan kita terbatas. Setelah ini kita mengalami kesenangan yang sementara, kemudian kita meninggal dunia dan akan ditanyakan oleh Allah. Kalau sampai masalah ini kita lalaikan, kalau ibu-ibu dan saudara-saudara lalaikan dan akhwat-akhwat lalaikan masalah ini, ingat bahwa masalah ini bukan masalah kecil, masalah besar yang harus kita perhatikan dan tanggung jawab setiap muslimah tentang masalah ini. Kemudian juga tanggung jawab sebagai orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya, memperhatikan istrinya agar istrinya dapat melaksanakan taat kepada Allah SWT. Jadi masalah wanita yang tidak memakai busana muslimah, ancamannya keras dari Rasulullah SAW. Bukan dari saya ancaman ini, saudara-saudari. Rasulullah SAW as-sadiqul masduq. Beliau berkata bukan dari hawa nafsu. Allah berfirman dalam surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan beliau tidak berkata dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Kalau Rasulullah sudah katakan bahwasanya dua golongan masuk neraka, jelas akan terjadi yang demikian itu. Tinggal kita. Kalau seandainya para ibu-ibu, saudari-saudari, dan akhwat memperhatikan masalah ini dan kemudian taat kepada Allah, insyaallah fabiha wa ni'mah, akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali mengingatkan tentang masalah ini, yaitu perempuan-perempuan ini. Karena dengan perempuan yang telanjang, yang pakaiannya seronok, yang pakaiannya terlihat bentuk tubuhnya, yang tipis, yang transparan, biasa akan mengganggu laki-laki. Kita lihat di Indonesia banyak sekali yang seperti itu. Di mana-mana
Kita lihat yang begitu. Dan perempuan-perempuan yang seperti ini sudah banyak menimbulkan korban, bukan hanya satu korban. Kalau dia ke pasar, dia melewati laki-laki, berapa banyak laki-laki yang jadi korban dengan dia memandang berdosa. Kemudian dia menggoda berdosa, dia menyolek si perempuan berdosa. Bahkan kalau dia tidak sanggup menahan nafsunya, dia pergi ke tempat zina. Dia berzina karena syahwatnya bangkit. Laki-laki lebih gampang dan lebih mudah bangkit syahwatnya. Dengan melihat yang demikian, dia akan melakukan perbuatan zina. Berapa dosa yang ditanggung oleh si wanita dengan korban laki-laki yang dia lewati dengan pakaian-pakaian yang seperti itu. Jelas berbeda dengan perempuan yang pakaian telanjang dengan perempuan-perempuan yang tertutup. Beda. Beda, laki-laki tidak begitu bangkit syahwatnya dengan pakaian yang tertutup. Tapi kalau terbuka akan bangkit. Dan banyak dosa yang dilakukan oleh si perempuan ini. Banyak dia menjatuhkan korban. Maka pantas kalau Rasulullah mengancam dengan masuk neraka. Coba saudara pikirkan, apakah saudara tidak pikirkan kepada saudari-saudari yang sudah memakai busana muslimah atau yang belum memakai busana muslimah? Perhatikan tuh, berapa banyak yang korban yang kita tidak tahu. Bahkan kadang-kadang kita tahu, kita lihat sendiri perempuan-perempuan digoda, tapi kita tidak mau tahu. Maka dari itu, kepada orang tua tentunya, kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, ini wajib mengingatkan kepada anak-anaknya. Kepada bapak-bapak, dia wajib mengingatkan istrinya dan mengingatkan kepada anak-anaknya. Tanggung jawab. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, di dalam surah At-Tahrim, surah yang ke-66 ayat 6, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Ayat ini tercantum dalam surah 66 ayat 6. Ali bin Abi Thalib menafsirkan ayat ini dengan kata-kata, Alimu anfusakum wa ahlikumul khair wa adibuhum. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ajarkan diri kamu, didiklah diri kamu dan keluarga kamu dengan kebaikan. Ajarkan diri kamu untuk belajar kebaikan. Keluarga kamu ajarkan yang baik. Wa adibuhum, dan ajarkan adab. Imam Qatadah berkata dalam menafsirkan ayat ini, jadi kata Qatadah dalam menafsirkan ayat ini adalah ta'murunahum bi ta'atillah wa tanhaunahum an ma'siyatillah. Jadi kamu perintahkan mereka untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, dan kamu larang mereka dari berbuat maksiat dan berbuat dosa, dari melanggar larangan Allah dan Rasulnya. Jadi ajarkan istri kita, anak kita, ajarkan kepada bapak-bapak. Wajib dia mengajarkan istrinya bagaimana tentang Islam. Yang wajib tentunya. Masalah-masalah yang wajib diajarkan. Jadi masalah-masalah yang harus dia ketahui sebagai fardu ain. Mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal rukun-rukun Islam. Seperti tentang cara berpakaian, wajib dia memberitahu. Karena setiap seorang suami akan ditanyakan oleh Allah SWT. Setiap seorang bapak mas'ul di alam Allah. Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanyakan tentang pimpinannya. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari dan hadis ini panjang. Jadi setiap orang tua akan ditanyakan oleh Allah tentang pimpinannya. Jadi orang tua dia harus memelihara keluarganya. Kalau sementara ini banyak orang tua yang memelihara rumahnya dengan sebaik-baiknya, memelihara dagangan dengan sebaik-baiknya, dia pelihara gedung atau rumah yang dia bangun dengan sebaik-baiknya. Kenapa dia tidak pelihara istri dan anaknya?
Ingat, sebagai bandingan, bila ada orang yang berkata bahwa gedung Bapak itu megah, jika tidak Bapak rawat dengan seksama, dan Bapak tidak jaga dengan baik, dan tidak mengontrol dan memperbaiki setiap kerusakan sebelum kerusakan itu parah, jika tidak Bapak lakukan yang demikian, niscaya gedung itu akan roboh. Gedung yang megah akan roboh. Jadi kalau Bapak punya rumah yang bagus, kalau tidak dipelihara dia akan roboh. Begitu juga apa saja usaha kita yang berbentuk materi, kalau tidak dipelihara, tidak dirawat akan hancur. Nah, lebih-lebih lagi terhadap manusia. Manusia ini harus dipelihara dengan sebaik-baiknya. Harus kita jaga. Bapak dan ibu-ibu, perhatikan. Para pemudi yang sekarang ini, saudari-saudari yang kita lihat sekarang ini, sudah banyak yang telah hilang rasa malunya. Dia sudah sombong untuk mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Banyak mereka tidak mau dengar apa yang disampaikan. Mereka kita lihat, mereka bukan lahir dari mana-mana. Perhatikan ibu-ibu, mereka lahir dari ibu sendiri. Mereka adalah anak bapak sendiri. Jadi kalau seandainya dia tidak punya rasa malu, dia sombong, dia tidak taat, sesungguhnya itu karena pendidikan yang tidak benar dalam rumah tangga. Jadi kalau seandainya bapak dan ibu-ibu memperhatikan dunia lebih besar dari masalah anak, ingat bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Salasun la yadkhuluna al-jannah wa la yanzurullahu ilaihim yawmal qiyamah. Al-'aq liwalidayhi wal mar'atul mutarajjilatul mutashabbihatu birrijal wad-dayyuth." Rawahu Ahmad wal Hakim bi isnadin sahih wa sahhahu al-Albani fi Sahih Jami' as-Saghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan yang tidak la yadkhuluna jannah, tidak akan masuk surga, dan Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Yang pertama adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, perempuan yang berpakaian menyerupai laki-laki. Yang ketiga, yaitu dayyuth. Dayyuth dalam riwayat yang lain diartikan alladzi yuqirru fi ahlihi al-khubuth, yaitu kepala rumah tangga yang membiarkan adanya kejelekan dalam rumah tangga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Jami' as-Saghir. Jadi 3 golongan yang tidak akan masuk surga dan Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Jadi 3 golongan ini, yang pertama anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, perempuan yang berpakaian menyerupai laki-laki. Yang ketiga adalah dayyuth. Dayyuth ini kepala rumah tangga yang membiarkan adanya kejelekan dalam rumah tangga. Jadi yang pertama anak yang durhaka. Jadi anak yang durhaka ini dalam hadis diancam oleh Allah, dan Allah akan azab di dunia dan di akhirat. Jadi anak yang durhaka ini banyak ayat yang menyuruh untuk berbuat baik kepada orang tua, dan tidak boleh berlaku kasar kepada orang tua. Hatta berkata saja kepada orang tua tidak boleh. Dia harus tunduk dan hormat kepada orang tuanya. Dalam Al-Quran, setelah Allah menyebutkan kewajiban kepada Allah, beribadah kepada Allah, kepada orang tua. Jadi kepada Allah sudah termasuk Rasul, kepada Allah, kepada Rasul, kemudian kepada orang tua. Jadi begitu tingginya derajat orang tua. Kalau si anak durhaka, dia tidak berterima kasih kepada orang tuanya, maka dia tidak akan masuk surga. Begitu juga perempuan yang berpakaian seperti laki-laki, seperti yang kita lihat sekarang ini, dengan pakaian-pakaian yang ketat, pakai celana pendek perempuan, pakai celana panjang bucin yang ketat, menyerupai laki-laki, pakai kaos, singlet,
pakai kaos oblong, yang terlihat bentuk tubuhnya. Nah, perempuan yang seperti ini menyerupai laki-laki diancam oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga adalah dayyuth. Dayyuth ini kepala rumah tangga yang membiarkan adanya kejelekan dalam rumah tangga. Dayyuth, jadi istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tidak pakai busana muslimah, dibiarkan saja. Ini dayyuth yang seperti ini. Dianggap biasa saja, itu bukan dosa. Padahal dia yang akan ditanya nanti kelak pada hari kiamat. Pertama si suami dulu, kemudian baru si istri. Kalau dengan alasan sudah saya suruh berkali-kali dia tidak mau, tidak ada alasan. Seorang istri, seorang ibu rumah tangga wajib dia taat kepada suaminya. Tidak boleh dia mengingkari suaminya. Kalau suaminya menyuruh yang baik, wajib dia taat. Tidak boleh seorang istri atau seorang ibu yang diingatkan oleh suaminya dia menolak atau membantah. Dalam Islam diharamkan yang seperti ini. Sampai masalah bercampur saja tidak boleh seorang istri, seorang ibu menolak kemauan suaminya. Dia wajib taati selama dalam keadaan tidak haid, selama bukan dalam keadaan nifas. Suaminya ingin bercampur, dia wajib ikuti, wajib taati. Jelas dalam ayat, jelas dalam hadis disebutkan, kalau seandainya sampai dia menolak, malaikat akan laknat dia. Itu masalah bercampur. Kemudian masalah yang lain yang ma'ruf seperti pakai jilbab, menyuruh sholat yang lain, wajib seorang perempuan taat kepada suaminya kalau suaminya menyuruh yang baik. Tapi kalau seandainya suaminya menyuruh yang mungkar, tidak boleh dia taat. Nah sekarang kepala rumah tangga yang mau menyuruh yang baik sedikit sekali. Kebanyakan dari kepala rumah tangga ini, dari bapak-bapak, banyak yang ingin mau senang saja dia. Tamattu, bersenang-senang dengan istrinya, tidak mau mengingatkan istrinya dengan perbuatan yang baik. Ya cuma bersenang-senang saja dengan istrinya. Dia pulang ke rumahnya, ya cuma ngobrol-ngobrol masalah perdagangan, kemudian setelah itu dia bersenang-senang dengan istrinya. Besok begitu lagi. Tidak diingatkan perbuatan-perbuatan yang baik. Seperti masalah ini. Setiap hari dia bergaul dengan istrinya, setiap hari istrinya melanggar, dibiarkan. Ini suami yang begini dayyuth. Dia wajib menasihati. Kalau seandainya istrinya jauh dari dia wajib mengingatkan istrinya. Tidak boleh dia membiarkan. Sebab dia tanggung jawab di hadapan Allah tentang masalah yang seperti ini. Kemudian juga kalau istrinya ngobrol dengan laki-laki lain dengan bebas, dalam Islam dijaga hijab dengan pakaian yang terbuka. Ingat, kita harus jaga istri kita. Sampai kata saat, kalau seandainya aku lihat istriku ada dengan laki-laki, berjalan dengan laki-laki, aku akan bunuh mereka. Sa'ad bin Ubadah mengatakan begitu. Begitu girahnya, begitu rasa cemburunya dia. Sampai kata Nabi SAW, Allah lebih cemburu daripada Sa'ad. Yaitu Allah kalau seandainya ada manusia yang melanggar, berbuat fahisyah, berbuat mungkarat, Allah lebih cemburu lagi. Yaitu Allah tidak senang terhadap perbuatan itu dan Allah akan azab orang itu. Jadi sekarang rasa girah, rasa cemburu sudah tidak ada. Dibiarkan istri-istri itu ngobrol dengan laki-laki lain, dibiarkan terbuka, dipajang kehormatannya, perhiasannya kepada laki-laki lain. Tidak ada rasa girah. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan ini ayat dan hadis Nabi ini. Ingatkan istri kita agar dia memakai busana muslimah. Ingatkan anak perempuan kita agar dia memakai busana muslimah. Ingatkan masalah salat, ingatkan masalah jilbab, ingatkan masalah berbuat baik, ingatkan masalah yang lain. Ingatkan mereka. Ingatkan pula jangan mereka itu sibuk dengan baca majalah-majalah yang tidak bermanfaat. Majalah-majalah yang banyak merusak, memajang wanita-wanita foto-foto model. Sudah tinggalkan. Biasakan mereka membaca Al-Quran agar mereka akrab dengan kitab suci. Baca buku-buku yang bermanfaat agar mereka dapat mengetahui tentang Islam ini dengan secara benar. Karena sedikit sekali dari para ibu-ibu dan saudari-saudari yang mengetahui tentang Islam, sedikit sekali. Maka bapak yang sudah sering keluar, sering mengaji, sering membaca buku, sering datang ke majelis taklim, wajib mengingatkan istrinya. Jadi ingat yang seperti itu. Dan orang-orang yang melakukan demikian, yaitu ibu-ibu,
saudari-saudari, akhwat-akhwat yang berbusana muslimah, kemudian dia teguh istiqomah berpegang dengan pakaian yang rapi di mana saja dia berada. Jadi bukan sekedar peraturan, dia lihat dia berada di Saudi, dia pakaian yang rapi. Dia berada di Indonesia, dia berpakaian yang rapi. Dia berada di negeri kafir, dia berpakaian yang rapi. Dengan berbusana muslimah, dia tutup auratnya di mana saja dia berada. Dia harus berpegang itu. Nah, orang-orang yang seperti ini yang istiqamah tetap tidak berubah di mana saja berada, dia tetap berpegang.